Nah, memperbaiki bentuk itu macam-macam. Pertama bisa karena hanya penampilan saja. Misalnya ini atasnya kurang tinggi, atau atasnya udah tinggi tapi ujungnya aja kurang tinggi, atau supaya lebar, atau tulangnya yang lebar gitu. Tapi ada juga yang berpengaruh dengan fungsi. Misalnya fungsi bernafas. Ada namanya septum deviasi. Septum deviasi itu septumnya itu sekat hidung di dalam, sekat itu di dalam, dia bengkok, deviasi. Jadi bisa ke kanan atau ke kiri. Kalau dia mau bengkok ke salah satu arah, bengkoknya itu akan menyumbat nafas. Jadi yang dikeluhkan yaitu sulit bernafas di sebelah. Jadi kalau pilek sedikit aja, satu dia sumbat karena sulit nafas, satu lagi karena pilek, jadi akan lebih sulit untuk bernafas. Makanya tidak hanya renoplasti tidak hanya dilakukan untuk penampilan saja, tapi juga bisa diperlukan untuk karena hidung yang bengkok. Jadi hidung yang bengkok itu bisa menyebabkan nafas yang agak sulit, dan penampilannya juga hidungnya jadi bengkok gitu, penampilannya. Kemudian dengan renoplasti bisa hanya memperbaiki septumnya saja, hanya memperbaiki hidung yang nafasnya saja, fungsi nafasnya saja, tapi juga bisa jika diinginkan memperbaiki penampilan. Jadi di luar juga nggak terlalu terlihat bengkok, jadi bentuknya juga lebih baik. Nah, sekarang jadi memang di masyarakat termasuk di Indonesia ya, bedah plastik itu sendiri secara global nggak hanya rinoplasti, ada yang berusaha untuk menerima apa adanya, tetapi ada juga yang memang diperlukan untuk kebutuhan pekerjaan, kebutuhan karena fungsi bernafas yang baik. Nah itu juga dipengaruhi dengan biaya operasi untuk tentunya yang harus dibayar tidak hanya biaya kebutuhan pada saat operasi seperti benang, obat bius, tapi selain dokter bedah, dokter bius, kemudian tempatnya, rumah sakit, kamar operasi seperti itu, dan kemudian itu tentunya tidak sedikit yang harus dikeluarkan. Nah kemudian belum lagi efek samping harus diperhatikan, harus diperhitungkan. Efek samping operasi, bengkak, bisa infeksi, bisa mungkin tidak simetris, bisa ada komplikasi yang lain yang sebenarnya tidak diinginkan. Tujuannya juga mungkin nggak akan tercapai 100% yang seperti yang kita inginkan, mungkin saja. Makanya ada persiapan, ada perawatan pasca operasi. Kemudian juga pasien harus ngerti bahwa bisa aja terjadi komplikasi, sehingga mungkin diperlukan operasi berulang. Dan itu jadi pertimbangan. Belum lagi bengkak dan harus ketemu orang. Apa kata orang gitu. Jadi itu yang membuat yang harus dipertimbangkan sekali, bahwa memang butuh nggak operasi ini, atau hanya kata teman saja, kata teman yang mendingan nggak usah. Karena ada risiko yang harus dihadapi di depannya, di belakang hari. Belum nanti keluarga, omongan orang gitu. Jadi kalau saya pribadi menyerahkan kembali ke pasien itu, memang perlu nggak? Kalau hanya kata teman saja, atau kata suami, atau kata istri, atau kata orang tua, saya sarankan harus pikirkan lagi. Saya senangnya kalau memang keinginan diri sendiri, bukan karena orang lain. Jadi lakukan tindakan operasi itu karena harus dalam keinginan diri sendiri, mengerti lingkungan, keluarganya. Kalau memang suaminya nggak setuju atau istrinya nggak setuju, sebaiknya jangan dilakukan tindakan operasi. Maaf mas.